Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Gimana hari ini, sehat kalian semua kan? Oke, mudah-mudahan ibu doakan kamu selalu sehat ya. Hari ini kita akan belajar mengenai akibat perubahan sosial. Ya. Nah, ketidakseimbangan atau ketidakserasian unsur dalam masyarakat akan mengakibatkan timbulnya disorganisasi sosial yang lama-kelamaan berubah menjadi disintegrasi sosial, yang dikatakan dengan perpecahan. Nah, Sujono Sukanto menyatakan bahwa disintegrasi dan disorganisasi sosial adalah proses berpudarnya norma-norma dan nilai-nilai dalam masyarakat karena perubahan yang terjadi pada lembaga-lembaga kemasyarakatan. Apabila terjadi disintegrasi sosial, situasi dalam masyarakat itu lama-kelamaan akan menjadi chaos atau kacau. Nah, pada keadaan demikian akan dijumpailah yang namanya anomi, yaitu tanpa aturan, yaitu suatu keadaan di saat masyarakat tidak mempunyai pegangan mengenai apa yang baik dan apa yang buruk, dan tidak bisa melihat batasan apa yang benar dan yang salah. Proses disintegrasi juga akan dijumpai pada keadaan ketertinggalan budaya atau kultural, yaitu perbedaan laju pertumbuhan dari dua unsur kebudayaan yang mempunyai korelasi atau hubungan yang tidak seimbang atau sebanding. Selain anomi dan kultural, disorganisasi atau disintegrasi juga dapat dijumpai pada kondisi percampuran kebudayaan yang disebut mestizokultur, yaitu percampuran dua kebudayaan atau lebih yang mempunyai warna dan sifat yang berbeda. Nah, situasi disintegrasi biasanya ditandai oleh hal-hal berikut. Yang pertama, sebagian besar anggota masyarakat tidak lagi mematuhi norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat. Nah, yang kedua, timbulnya ketidaksepahaman di antara anggota kelompok dalam hal tertentu, dalam hal tujuan. Nah, sehingga hilanglah kesatuan paduan dan solidaritas dalam kelompok. Nah, yang ketiga, sanksi yang diberikan pada pelanggaran norma tidak dilaksanakan dengan konsekuen sehingga ada kesan bahwa sanksi tidak berfungsi lagi. Yang keempat, menurunnya kewibawaan para tokoh masyarakat dan pimpinan masyarakat sehingga warga masyarakat bingung siapa yang masih bisa dijadikan panutan atau teladan. Nah, proses disintegrasi sebagai akibat perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat dapat berbentuk pergolakan, demonstrasi yang anarkis, kriminalitas, dan kenakalan. Nah, yang pertama pergolakan daerah, contohnya pemberontakan PKI, pemberontakan Republik Maluku Selatan, dan sebagainya. Nah, yang kedua, aksi protes dan demonstrasi. Aksi protes merupakan gerakan yang dapat dilakukan secara perorangan atau bersama-sama untuk menyampaikan rasa tidak puas terhadap tindakan atau kebijakan seseorang atau lembaga tertentu. Nah, contoh aksi protes dan demonstrasi yang pernah terjadi di Indonesia yaitu yang pertama, mahasiswa dan masyarakat menuntut pembubaran PKI. Nah, kaum buruh menuntut kenaikan upah, mahasiswa menuntut reformasi dan lain-lain. Nah, yang ketiga, kriminalitas. Nah, kriminalitas ditandai dengan perilaku-perilaku menyimpang yang cenderung melawan hukum. Nah, penanggulangan tindakan kriminalitas dapat dilakukan dengan cara preventif dan represif. Nah, yang dikatakan dengan preventif adalah cara penanggulangan dengan pola mencegah seperti memberikan himbauan atau penyuluhan. Sedangkan dengan cara represif adalah cara penanggulangan dengan pola keras
seperti penangkapan, pemenjaraan, sampai dengan penembakan dan pembunuhan. Gejala kriminalitas yang merupakan dampak dari proses perkembangan ekonomi adalah kejahatan kerah putih atau white collar crime, yaitu kejahatan yang dilakukan oleh para penguasa atau pakar dalam melakukan perannya. Yang keempat, kenakalan remaja. Faktor-faktor penyebab kenakalan remaja yaitu pertama, kurangnya nilai-nilai yang ditanamkan oleh orang tua. Yang kedua, munculnya organisasi non-formal yang melakukan penyimpangan sosial. Yang ketiga, adanya usaha-usaha untuk mengubah keadaan agar sesuai dengan nilai-nilai remaja. Nah, kenakalan remaja ditandai oleh dua ciri. Yang pertama, adanya keinginan untuk melawan. Yang kedua, adanya sikap apatis. Biasanya disertai dengan rasa kecewa terhadap kondisi masyarakat. Nah, upaya untuk mencegah kenakalan remaja. Nah, penanggulangan kenakalan remaja dilakukan oleh lembaga kemasyarakatan, khususnya anak-anak. Nah, upaya preventif dalam menangani remaja sangatlah penting. Nah, mereka harus diberi pembinaan moral, agama, dan hukum, memberikan sarana dan prasarana yang memadai. Nah, tujuannya adalah agar remaja bisa memanfaatkan waktu dan vitalitasnya untuk kegiatan-kegiatan yang bermanfaat bagi perkembangan fisik dan jiwanya. Nah, selain itu pemerintah juga tak kalah pemerintah juga harus melakukan upaya-upaya untuk menanggulangi kenakalan remaja, misalnya dengan memberikan seminar budaya narkoba, penyuluhan kesadaran hukum, seminar bahaya merokok, dan sebagainya. Oke, demikianlah anak-anak Ibu penjelasan Ibu hari ini. Nah, bagi kamu yang belum jelas boleh kamu tanyakan melalui WA Ibu. Oke ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.